Magelang, wilayah di Jawa Tengah yang seringkali dianggap sebagai titik keseimbangan Pulau Jawa, sekaligus ruang pertemuan tiga lapisan sejarah besar. Mulai dari kosmologi Jawa kuno, penyebaran Islam di tanah Jawa, hingga kehidupan masyarakat modern yang plural dan rukun. Hal ini menjadikan Magelang kerap dipandang sebagai bagian penting untuk belajar bagaimana Islam di Jawa tumbuh, bukan dengan menghapus tradisi, melainkan merangkulnya dan membangun harmoni hingga hari ini. In association with Magelang secara geografis memiliki luas lebih dari 1.000 km persegi dan terletak pada ketinggian yang bervariasi. Mulai dari 220 hingga 1.300 meter di atas permukaan laut. Keberadaan 5 gunung besar yaitu Merapi, Merbabu, Sumbing, Sindoro, serta pegunungan Menoreh menciptakan topografi unik bagi Magelang sebagai sebuah wilayah yang terletak di dalam cekungan dengan perlindungan benteng alam berupa pegunungan. Keberadaan Sungai Progo di sisi barat dan Sungai Elo di sisi timur turut melengkapi lanskap alam di sekitar Magelang. Kombinasi antara dataran tinggi, benteng pegunungan, aliran sungai di Magelang pun berhasil menciptakan panorama yang estetis, tanah yang subur, serta iklim yang nyaman bagi penduduknya. Terletak di jantung Jawa dan dikelilingi 5 gunung raksasa, Magelang tak hanya memiliki bentang alam yang menawan, namun juga mempesona dengan kekayaan sejarah awal mula peradaban Islam di tanah Jawa. Jejak Islam di Magelang juga turut dibalut dengan semangat toleransi yang terus terjaga antar generasi. Hal ini semakin menguatkan peran Magelang sebagai paku tanah Jawa, titik penjaga nilai, tradisi, dan semangat kebangsaan yang terus hidup hingga saat ini. Saya awali perjalanan saya menyusuri jejak Islam di Magelang dengan mengunjungi pusat kota yang terletak di cekungan lereng Gunung Sumbing dan Merbabu untuk menuju ke Gunung Tidar, sebuah bukit dengan luas sebesar 70 hektar yang kini berfungsi sebagai kebun raya kawasan konservasi. Sekaligus kawah Candra di muka bagi taruna Akademi Militer Indonesia. Hingga kini masyarakat Jawa masih meyakini Gunung Tidar sebagai paku tanah Jawa, sebuah titik yang menjaga keseimbangan Pulau Jawa, serta menjadi lokasi penting dalam penyebaran agama Islam di Jawa sebelum era Wali Songo. Pakuning Tanah Jawa atau pakunya Tanah Jawa dipercaya sebagai titik keseimbangan dari Pulau Jawa, sekaligus dipercaya juga sebagai titik awal penyebaran ajaran Islam di Tanah Jawa. Dari tugu yang dikenal dengan nama Tugu So ini, saya akan mengajak Anda berkeliling Magelang untuk melihat bagaimana jejak Islam sejak masa penyebarannya hingga saat ini. Di Gunung Tidar terdapat sejumlah situs makom atau petilasan. Ada juga yang menyebut tempat singgah dari sejumlah tokoh penting dalam sejarah penyebaran Islam di tanah Jawa. 3 di antaranya cukup sering dikunjungi peziarah saat jelang bulan Ramadan, sekedar untuk memanjatkan doa. Untuk menuju ke sejumlah situs tersebut, saya pun harus menaiki 502 anak tangga yang kondisinya berlumut dan sedikit licin. Ditemani petugas konservasi Gunung Tidar, saya akhirnya tiba di puncak dan langsung disambut keturunan juru kunci situs bersejarah Gunung Tidar, Ibu Supia Lestari. Di Gunung Tidar ada situs 3 makam, salah satunya di belakang kita ada makom Syekh Subakir. Naik sekitar 50 meter nanti ada makom Kiai Supanjang yang panjangnya sekitar 7 meter. Terus naik lagi, nanti di puncak kita akan bisa menemui pakunya Tanah Jawa. Gunung Tidar sebagai pakuning Tanah Jawa. Terus paling ujung nanti ada makom Eyang Ismail Jati atau Kiai Semar. Menurut cerita yang berkembang di masyarakat, Syekh Subakir diutus dari negeri Rom atau Bizantium untuk menyebarkan Islam di tanah Jawa. Ia disebut menancapkan sebuah batu hitam di puncak Gunung Tidar. Batu ini kemudian dikenal sebagai paku tanah Jawa, simbol yang dipercaya menjaga keseimbangan spiritual Pulau Jawa. Meski masih menjadi perdebatan dalam kajian sejarah modern, kisah Syekh Subakir tetap menjadi bagian penting dalam memori kolektif masyarakat Jawa terkait proses masuknya Islam dalam kehidupan mereka.
ada beberapa serat, misalnya serat Lampahing Tanah Jawi, kemudian serat Syekh Subakir atau jangka Syekh Subakir, kemudian juga ada yang lain adalah jangka Jayabaya. Di situ disebutkan memang peran Tidar sebagai paku dari tanah Jawa. Kalau dalam Al-Quran sebenarnya ini hampir mirip dengan konsep bahwa pulau itu gunung itu memaku bumi. Sebenarnya konsepnya kurang lebih sama seperti itu. Jadi dianggap bahwa penyebaran agama Islam di Jawa itu dimulai dari Gunung Tidar. Sebenarnya kalau dari tinjauan ilmu sejarah, sumber primer yang menyebutkan tentang Syekh Subakir ini belum diketemukan. Jadi adanya baru tahun 1800-an, 1900, dan itu baru berupa manuskrip karya sastra. Dari bukit kecil di tengah kota Magelang ini banyak cerita tentang awal penyebaran Islam di tanah Jawa. Sebuah perjalanan sejarah yang tidak hanya berbicara tentang dakwah, tetapi juga tentang bagaimana Islam masuk tanpa meninggalkan budaya yang sudah hidup di masyarakat. Perjalanan menelusuri jejak tersebut berlanjut ke Gunung Pring yang berada di selatan Magelang. Berjarak 15 km dari kota Magelang, Gunung Pring, sebuah perbukitan yang diselimuti rimbunnya hutan bambu, juga menjadi salah satu pusat penyebaran Islam di Magelang sejak berabad silam. Di sini terdapat makam Kiai Raden Santri, seorang tokoh ulama besar yang merupakan putra dari Kiai Ageng Pamanahan. Beliau adalah keturunan langsung Prabu Brawijaya kelima yang jalur nasabnya tersambung kepada para Wali Songo, 9 tokoh ulama penyebar agama Islam yang paling berpengaruh di Pulau Jawa pada abad ke-14 hingga ke-16. Gunung Pring ini merupakan situs penyebaran agama Islam yang secara sejarah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Kiai Raden Santri merupakan anak dari Kiai Ageng Pamanahan, kemudian masih saudara juga dari Panembahan Senopati. Panembahan Senopati merupakan salah satu pendiri atau seorang pendiri Mataram Islam, kerajaan Islam di Jawa, sehingga Kiai Raden Santri ini masih atau giroh atau semangat keislamannya itu masih tinggi karena yang didirikan adalah kerajaan Islam. Sebelumnya kan kita masih kental di Jawa ini dengan kerajaan Hindu-Buddha. Kemudian kerajaan Islam setelahnya juga belum begitu kuat. Nah, begitu Mataram Islam semakin kuat dan Kiai Raden Santri ini juga masih atau pernah menjadi panglima dari penyerangan di Jawa Timur oleh Panembahan Senopati. Kemudian beliau menepi ke Gunung Pring untuk menyebarkan agama Islam. Kiai Raden Santri di saat ini wilayah administratifnya adalah masuk Mundilan atau kurang lebih di selatan Magelang. Itu beliau menanamkan nilai-nilai dakwah itu dengan pendekatan seni budaya. Di situ beliau tidak menyebarkan dengan kekerasan, tapi dengan pendekatan yang baik. Pendekatan seni budaya yang dijalankan Kiai Raden Santri menjadi kunci mengapa Islam begitu mudah diterima di Magelang. Kiai Raden Santri tidak datang untuk menghapus apa yang sudah ada, melainkan memberi warna baru yang lebih bermanfaat bagi sesama. Tradisi lama yang kental dengan kearifan lokal disentuh dengan nilai-nilai tauhid tanpa menimbulkan gejolak. Dulu sebelum Islam masuk atau belum berkembang secara menyeluruh, itu sajenan kan sudah ada. Tradisi Jawa kan tidak meninggalkan itu, sajenan. Pada orang mau hajatan, pakai sajenan. Ditaruh di beberapa, seperti dianggap tempat-tempat yang kelihatannya itu merit atau angker, dikasih sajen. Dan lain sebagainya. Seperti di perapatan juga dikasih sajen. Nah itu Islam tidak melarang soal itu. Sehingga Islam masuk sangat diterima dikarenakan nggak melarang hal-hal tradisi yang sudah ada. Tidak banyak yang dirubah. Dilarang enggak, cuma ada sedikit perubahan lah. Nah sekarang dirubah dengan Islam. Itu nggak dihilangkan, tapi lebih baik kenapa tidak berikan orang. Lebih bermanfaat harus diberikan orang daripada ditaruh yang tidak berguna.
Islam tidak melarang, tapi hanya mengalihkan hal demikian itu. Warisan dakwah kultural ini kemudian diteruskan oleh cucu turunannya, termasuk oleh sosok ulama Magelang yang sangat dihormati, Kiai Dalhar. Mbah Dalhar bukan hanya seorang ulama, namun juga simbol perlawanan spiritual. Ayah beliau adalah salah satu pengikut setia Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Darah perjuangan Diponegoro yang nyantri inilah yang kemudian menyatukan kekuatan keraton dan pesantren di Gunung Pring. Tak heran jika hingga kini Gunung Pring menjadi magnet spiritual yang luar biasa. Ribuan peziarah datang mendaki ratusan anak tangga untuk berdoa di makam Kiai Raden Santri maupun Mbah Dalhar. Menariknya, keramaian ini tidak hanya terjadi jelang bulan Ramadan saja. Saat bulan suci Ramadan tiba, para peziarah tetap setia datang, berdoa, dan berkontemplasi di tengah khidmatnya ibadah puasa. Bagi mereka, berziarah adalah cara untuk menyambung sanad spiritual, mengingat kembali jalur perjuangan para wali dan ulama yang telah menjaga paku tanah Jawa. Waktu tanggal penangkapan 28 Maret 1830 itu adalah hari kedua Lebaran. Di situ terjadi ketegangan dan akhirnya ternyata sudah disiapkan kereta dan sebagainya, langsung ditangkap saat itu. In association with Perjalanan menyusuri jejak Islam di Magelang membawa kita pada satu nama yang tak terpisahkan dari nyawa perjuangan tanah Jawa, Pangeran Diponegoro. Bagi masyarakat Magelang, sosoknya bukan sekadar panglima perang, melainkan seorang ulama dan waliullah atau wali Allah yang menjalankan dakwah melalui perlawanan terhadap penjajah. Di Museum Pengabdian Pangeran Diponegoro ini terdapat sejumlah benda-benda yang terkait dengan Pangeran Diponegoro, mulai dari Al-Quran, dipan tempat Pangeran Diponegoro sholat, kemudian ada juga kursi yang diduduki oleh Pangeran Diponegoro pada saat melakukan perundingan dengan Jenderal de Kock dari Belanda, dan yang menarik salah satunya adalah keberadaan dari jubah setinggi 170 cm dengan lebar 120 cm. Ini adalah jubah asli yang memang digunakan oleh Pangeran Diponegoro pada saat melakukan perundingan sebelum akhirnya ditangkap di lokasi ini, dan Pangeran Diponegoro pada saat itu langsung diasingkan ke Makassar. Lokasi ini menjadi bukti di mana memang Pangeran Diponegoro pernah singgah dan datang di Magelang sebelum akhirnya diasingkan oleh Belanda. Jubah putih serta Al-Quran tulisan tangan ini lebih dari sekedar peninggalan. Keduanya adalah bukti nyata bahwa strategi militer Pangeran Diponegoro senantiasa berakar pada kedalaman spiritualitas. Salah satu laku spiritual yang diyakini kerap dijalankan Pangeran Diponegoro adalah menarik diri dari hiruk-pikuk pertempuran demi bermujahadah sebelum menghadapi momen-momen krusial. Hal ini pun beliau lakukan saat menempuh perjalanan dari markas gerilyanya di perbukitan Menoreh menuju Magelang untuk menghadiri perundingan damai yang justru berakhir dengan pengkhianatan dan penangkapan dirinya oleh Belanda. Langgar Agung di Dusun Kamal, Desa Menoreh, Kecamatan Salaman menjadi salah satu tempat penting dalam perjalanan menuju perundingan tersebut. Langgar Agung yang kini telah berwujud masjid megah ini dulunya merupakan sebuah langgar bambu kecil tempat Diponegoro mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Jadi peninggalannya Mbah Diponegoro ini yang sekarang namanya Masjid Langgar Agung. Ini dulu-dulunya kan musola yang kecil tadi sudah saya sampaikan, tapi sekarang jadi Masjid Langgar Agung. Ini tempat dulu digunakan untuk semedinya beliau, Kanjeng Pangeran Diponegoro bersemedi di sini. Yang aslinya dulu musola kecil yang terbuat dari bambu, untuk digunakan untuk semedi, dengan bahasa sekarang namanya mujahadah. Tatkala beliau semedi atau mujahadah di sini, daerah sini wilayah Salaman dan sekitarnya, Kabupaten Magelang pada umumnya aman, tidak pernah dijamah oleh Belanda.
Jadi ampuhnya beliau di situ. Dalam kesunyian di Langgar Agung, Diponegoro tidak hanya berdoa, tetapi juga menuliskan kalam ilahi. Sebuah Al-Quran tulisan tangan asli sang pangeran menjadi bukti bahwa di tengah kerapuhan fisik karena perang, imannya tetap kokoh dan utuh. Ketulusan iman sang pangeran tergores nyata dalam setiap lembaran mushaf ini. Meski media yang digunakan sangat sederhana dan berasal dari alam, hasilnya masih terjaga hingga berabad-abad lamanya. Selain keberadaan Langgar Agung, masyarakat percaya bahwa peninggalan lain dari Pangeran Diponegoro yang menandakan keberadaan beliau di lokasi ini adalah keberadaan dari Al-Quran bertuliskan tangan yang ditulis menggunakan tinta yang dicampur dengan getah pohon sana dan menggunakan lidi dari pohon aren. Di mana Al-Quran ini sendiri saat ini sudah termakan usia karena memang sudah berusia ratusan tahun, namun hingga saat ini tulisannya masih bisa dibaca dengan jelas. Disinilah tempat di mana Pangeran Diponegoro melakukan mujahadah atau bersemedi untuk bisa mendapatkan ilham mengenai cara melakukan perang secara gerilya pada periode Perang Jawa. Di balik strategi perangnya yang disegani, Diponegoro adalah sosok yang sangat teliti dalam menjaga hubungannya dengan Sang Pencipta, termasuk melalui karya tulisnya sendiri. Sebuah karya yang tak hanya menunjukkan keahlian tangan, tapi juga kedalaman spiritualitas yang melampaui zaman. Itu memang betul-betul itu karya tulis Pangeran Diponegoro dengan tulisan asto atau tangan. Terus lidinya pakai lidi aren, tintanya pakai tinta yang dicampur dengan pohon, getah pohon sana. Kalau kita berpikir kenapa Quran sudah ratusan tahun, tulisannya masih utuh, tidak ada yang pudar, tidak ada yang bleber. Gitu. Tapi kalau kertasnya memang faktor usia dah ratusan tahun. Gitu. Keteguhan tinta pada lembaran mushaf ini seolah menjadi cerminan keteguhan jiwa sang pangeran yang tak pernah gentar meski berada di bawah tekanan hebat Perang Jawa. Namun di balik ketenangan spiritual yang ia bangun di Langgar Agung ini, sebuah skenario kelam tengah disiapkan oleh pihak lawan. Sejarah kemudian mencatat sebuah tragedi besar yang terjadi pada bulan suci. Perang Jawa yang melelahkan bagi Belanda diusahakan berakhir lewat sebuah tipu muslihat di meja perundingan. Penangkapan Pangeran Diponegoro terjadi pada Maret 1830, bertepatan dengan berakhirnya bulan Ramadan kala itu. Kejadiannya dilakukan atau terjadi pada bulan Ramadan. Jadi beliau, Pangeran Diponegoro dengan para pengikut berkemah di sebelah, yaitu di atas Sungai Progo. Di sana banyak pengikut dan setiap pagi subuh, setelah sholat subuh, beliau jalan-jalan ke sini melihat taman dan juga bertemu dengan Jenderal de Kock, tetapi bertemu secara santai di kebun ya, melihat bunga-bunga, berbicara santai saja. Nah, waktu tanggal penangkapan 28 Maret 1830 itu adalah hari kedua Lebaran. Jadi beliau sebagai seorang yang lebih muda, meskipun Jenderal de Kock bukan seorang Muslim, tapi beliau menjunjung etika sebagai seorang muda yang mendatangi orang yang lebih tua. Jadi hari kedua Lebaran beliau berkunjung ke sini dalam rangka Lebaran sebenarnya. Meskipun seharusnya Jenderal de Kock yang datang ke sana, tapi beliau sebagai seorang yang muda datang untuk menghormati yang lebih tua. Hanya mengunjungi rumah ini kan dalam rangka Lebaran tidak ada pembicaraan yang serius sebenarnya. Tapi di situ diarahkan oleh de Kock agar mau menyerah atau tidak melanjutkan peperangan lagi. Di situ terjadi ketegangan dan akhirnya ternyata sudah disiapkan kereta dan sebagainya, langsung ditangkap saat itu. Pengkhianatan di hari Lebaran tersebut menjadi titik balik. Diponegoro ditangkap dalam kondisi tidak bersenjata karena memegang teguh adab bertamu dan kesucian hari raya. Namun penangkapan ini justru menjadi benih tumbuhnya pesantren-pesantren besar di Magelang. Para pengikut Diponegoro yang kini tanpa panglima memilih untuk menyamar. Mereka masuk ke pelosok desa, melepas atribut perang dan mendirikan langgar serta pesantren sebagai benteng perlawanan baru berupa ilmu pengetahuan. Pasca
Pangeran Diponegoro ditangkap di rumah residen Kedu ini, beberapa atau semua pengikutnya itu kemudian berpencar ke berbagai arah, ke berbagai tempat, dan sebagian besar, tidak semuanya, sebagian besar kemudian mendirikan pesantren-pesantren. Karena apa? Mereka harus menyamar dari kejaran Belanda. Jadi para pengikutnya ini setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, para pengikutnya dikejar-kejar Belanda. Oleh karena itu mereka banyak yang berganti nama, kemudian berganti profesi, dan sebagian besar mendirikan pesantren. Yang pertama untuk memang nilai keislaman yang mereka perjuangkan memang seperti itu. Terus kedua juga memang dalam rangka penyamaran. Jadi pesantren mulai masif terutama memang setelah 1830. Dari tragedi di rumah residen Kedu, Islam justru semakin mengakar. Semangat perjuangan Diponegoro bertransformasi menjadi pendidikan pesantren yang menjaga moral dan nasionalisme hingga hari ini. Magelang pun mengukuhkan dirinya sebagai titik keseimbangan, tempat di mana nilai militer dan spiritualitas bertemu dalam harmoni. Islam itu cocok untuk semua tempat, cocok untuk semua zaman. Ini dibuktikan, Islam juga bisa harmonis dengan budaya masyarakat Jawa. Islam datang bukan untuk menghancurkan kebudayaan, tetapi Islam datang justru untuk mengharmonisasi. In association with Menelusuri jejak Islam di Magelang masa kini adalah menemukan wajah agama yang ramah dan terbuka. Di tengah modernisasi, moderasi beragama tumbuh subur di kampung-kampung pesantren. Kita awali di Kecamatan Tegalrejo, di mana sebuah lembaga pendidikan Islam memilih nama yang cukup unik. Nama yang tak biasa untuk sebuah pesantren salaf ini bukan tanpa alasan. Sang pendiri, Kiai Haji Cudlori, ingin menciptakan lulusan yang tidak hanya ahli agama, tapi juga menjadi tokoh yang menyatu dengan masyarakat dan bangsa. Mungkin ya, karena saya juga nggak nanya langsung, mungkin itu agar nama ini lebih familiar, lebih dekat dengan masyarakat, tidak ada jarak. Yang kedua juga jelas tujuan pendirian pesantren, asrama perguruan Islam. Ini maknanya adalah pendiri ini kepingin lulusan-lulusannya ini bisa menjadi guru Islam di masyarakat. Guru dengan makna bisa nasrul ilmi, mengajarkan ilmu, fikih, tauhid, hadis. Tetapi lebih luas lagi, guru itu tanda kutip adalah digugu lan ditiru. Menjadi tokoh yang bisa dianut oleh masyarakat, menjadi percontohan. Itu yang diharapkan oleh Kiai Cudlori. Sekaligus ini kan juga menanamkan cinta tanah air lah. Bangga terhadap bahasa Indonesia, bangga terhadap negara kita sendiri. API Tegalrejo telah melahirkan banyak tokoh besar termasuk Presiden keempat Republik Indonesia Gus Dur. Di lokasi inilah Kiai Haji Abdurrahman Wahid pernah nyantri dan menempa diri di bawah bimbingan langsung Kiai Haji Cudlori. Keberadaan Gus Dur di Tegalrejo bukan sekedar menuntut ilmu, tetapi juga menyemai nilai-nilai humanisme dan demokrasi yang kelak ia bawa hingga ke istana negara. Di API Tegalrejo, santri tak hanya diasah intelektualnya, tapi juga spiritualnya melalui ritual riado atau olah batin yang ketat. Ritual ini adalah sebuah perjalanan spiritual untuk menaklukkan hawa nafsu dan memberikan jiwa dari ketergantungan duniawi. Praktik riado ini dijalankan dengan disiplin tinggi mulai dari puasa dahar, yaitu berpuasa setiap hari selama bertahun-tahun, hingga ngerowot atau berpantangan makan nasi dan segala produk beras. Sebuah latihan keteguhan mental agar para santri memiliki ketahanan jiwa yang kokoh saat terjun di tengah masyarakat kelak. Untuk
menghilangkan ketergantungan. Orang Indonesia itu kalau belum ketemu nasi kan kayak belum makan. Gitu. Jadi hidupnya sangat tergantung dengan makanan. Nah, kalau anak sudah dihilangkan ketergantungan dengan makanan pokok, ini diharapkan anak-anak ini punya kekuatan mental yang kuat. Gitu. Islam itu cocok untuk semua tempat, cocok untuk semua zaman. Ini dibuktikan, Islam juga bisa harmonis dengan budaya masyarakat Jawa. Islam datang bukan untuk menghancurkan kebudayaan, tetapi Islam datang justru untuk mengharmonisasi. Semangat harmoni ini juga terasa hingga ke usia senja. Di Desa Payaman, Magelang, Masjid Agung Payaman menjadi magnet bagi ratusan lansia dari berbagai penjuru Nusantara. Mereka datang bukan untuk menjadi beban, tetapi untuk menjemput husnul khotimah dengan hikmat. Tujuan utamanya itu mempersiapkan untuk husnul khotimah. Jadi mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akan datang. Di sini itu bukan panti jompo, tapi ini adalah tempat belajar untuk lansia. Itu syaratnya minimal umur 50 tahun. Sampai monggo, di sini mau 20 tahun itu ada contoh, ada lebih dari 20 tahun ada di sini masih. Jadi dia itu ya merasa nyaman karena usianya hampir seusia, atau kalau kita namanya apa itu istilahnya seumur ya, seumur. Jadi untuk ngobrol juga nyambung. Bagi para santri lansia ini, Ramadan di Payaman adalah momen perdamaian batin. Di tengah keterbatasan fisik, semangat mereka mengaji seakan tak pernah padam. Kehidupan mandiri dan sederhana justru membuat mereka merasa lebih hidup. Mulai jam 1:30 itu saya sudah bangun, mandi. Padahal di mandi pakai air dingin ya. Kalau di rumah banyak anget, itu air anget. Tapi merasa enak, seger gitu loh. Mungkin karena doa-doa ya Pak Kiai gitu ya. Tidak ada putusnya ya, udah cari pengalaman pengajian yang belum. Saya kitab dulu saya tidak bisa, sekarang ya sedikit-sedikit bisa. Kalau bisa aku bisa mondok. Anak-anak kan udah selesai semua, jadi di Pekanbaru kan udah sukses semua. Jadi ibu anak kepengen mondok, dicarikan di mana terserah. Di sini sangat nyaman Mbak, karena ya di sini itu masalah untuk kegiatan mengaji, untuk kegiatan bimbingan apa saja. Jadi masuk di dalam hati, baik sekali di sini Mbak. Jadi kebanyakan yang nggak bisa mengaji ya, yang udah lupa dari dulu nggak mengaji, masuk ke sini dibimbing belajar mengaji. Tidak ada batasan usia untuk belajar, karena belajar juga menjadi salah satu kegiatan positif yang bisa dilakukan selama bulan Ramadan. Setidaknya itulah yang menjadi alasan bagi para santri lansia yang ikut dalam pesantren lansia di Payaman, Magelang, Jawa Tengah. Mereka bisa melakukan beragam kegiatan positif, salah satunya mengaji, mulai dari bangun tidur hingga mereka istirahat di malam hari. Berbicara toleransi di Magelang takkan lengkap tanpa menatap megahnya Candi Borobudur. Di balik simbol agama Buddha yang mendunia ini, ada peran besar warga Muslim sekitar dalam menjaganya. Salah satunya adalah Mura Aristina, seorang Muslim taat yang telah puluhan tahun menjadi pemandu wisata di sini. Baginya, berada di lingkungan candi bukan sekadar profesi, melainkan perwujudan dari iman yang ia yakini. Jadi saya sebagai seorang Muslim yang tinggal di Candi Borobudur, ya jadi cinta tanah air adalah bagian dari iman, di mana tidak hanya alam, bumi yang dijaga, akan tetapi kemudian kondisi sosial tentu saja. Oh ini loh, minoritas di Indonesia benar-benar dijaga, dirangkul, dicintai dengan baik. Bahkan tempat suci mereka juga dijaga dengan baik. Bagi Mura dan warga Magelang lainnya, agama adalah agaman atau pakaian jiwa. Sementara kerukunan adalah tanggung jawab duniawi yang harus dirawat bersama.
Prinsip inilah yang menjadikan Magelang sebagai titik keseimbangan, tempat di mana perbedaan tidak pernah dianggap sebagai jarak, tetapi kekayaan yang saling melengkapi. Jadi urusan agama urusan di atas, urusan dunia ini benar-benar makmur, sejahtera, semuanya ada, ya sudah kita rawat bersama. Ya, masalah agama itu urusan kehidupan setelah mati. Perjalanan kami menelusuri jejak Islam di Magelang pun berakhir di sini. Kehadiran sosok Muslim seperti Murad yang dengan tulus mencintai sesama tanpa memandang keyakinan menjadi bentuk jihad modern dalam menjaga keutuhan bangsa. Di kota yang dikelilingi 5 gunung ini, Islam tumbuh subur dengan nilai kemanusiaan yang melampaui sekat agama. Sebagai seorang Muslim, saya juga harus mencintai orang-orang yang tidak beragama Islam. Oh ini loh, minoritas di Indonesia benar-benar dijaga, dirangkul, dicintai dengan baik. Bahkan tempat suci mereka juga dijaga dengan baik. Akhirnya, Magelang mengajarkan pada kita semua bahwa menjadi paku tanah Jawa adalah tentang menjaga harmoni antara pengabdian kepada Tuhan dan kasih sayang kepada sesama manusia. Di kota inilah toleransi bukan sekedar slogan, melainkan praktek sehari-hari. Jejak Islam tak menghapus warisan leluhur, namun justru menguatkannya dalam bingkai kebangsaan. Magelang membuktikan bahwa harmoni adalah warisan yang terus dirawat lintas zaman. In association with